Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldi, NPM 1975358, Program Studi Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini saya akan membuat program yaitu kalkulator sederhana. Di sini saya membutuhkan beberapa toolbox, yaitu toolbox label untuk kata-katanya, lalu text box untuk menampilkan input, proses, dan output. Lalu saya membutuhkan sekitar 17 button untuk angka, inputan angka, lalu delete, button clear, button proses perhitungan mulai dari tambah, kurang, dibagi, dan dikali, lalu button hitung. Lalu sini ada button titik atau koma. Baiklah, kita menuju ke bottom 0. Oke, sebelum ke bottom 0, jangan lupa kita akan melakukan pendeklarasian. Di mana di sini deklarasi pertama ialah string bilangan atau bil yang saya singkat. Di sini berfungsi untuk menampung teks yang ada pada button operator kalkulator. Jadi dia akan menampung angkanya. Lalu double value sama dengan 0. Ini berfungsi untuk menampung nilai aritmatika yang akan dihitung. Lalu boolean op underscore preset sama dengan false. Ini berfungsi sebagai boolean atau parameter. Baiklah, kita akan lanjut ke bottom angka 0. Oke, ini adalah bottom angka 0. Nah, di bottom angka 0, sini kita menggunakan if. If text box 1.text sama dengan petik 2 0, tutup petik, tutup kurung. Nah, buka kurung kurawal text box 1.clear, buka kurung, tutup kurung, titik koma, tutup kurung. Nah, bottom B sama dengan bottom sender. Text box 1.text sama dengan text box 1.text plus b.text. Nah, di sini sedikit saya menjelaskan. Nah, bagian ini berfungsi untuk hasil yang akan menjadi teks yang akan sebelumnya ada di teks area ditambah dengan teks yang ditampung oleh variabel B. Nah, sedikit penjelasan untuk bagian ini. Nah, sedikit lagi penjelasannya. Tanpa adanya text box 1.text di depan b.text, maka text area akan menampilkan text button yang baru aja ditekan. Dan jika kita menekan text button selanjutnya, maka text button sebelumnya itu akan tergantikan oleh text button yang akan kita klik selanjutnya. Jadi, di sini maksudnya tanpa adanya text box 1.text di depan b.text, maka itu akan berpengaruh pada penginputan nilai. Itu prosesnya pembuatan codingnya sama seperti bottom angka 0. Hanya saja kita akan mengubahnya di bagian if-nya. If text box 1.text sama dengan petik 2 1. Karena di sini kita akan membuat coding di bottom 1, angka 1. Begitupun bottom angka 2, bottom angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke bottom proses. Bottom proses itu ada 4, yaitu plus, minus, bagi, dan kali. Kita menuju ke bottom proses penambahan. Nah, ini adalah bottom proses penambahan. Di sini ada if, dia menggunakan if text box 1.text sama dengan petik 2 plus tutup petik 2 tutup kurung, buka kurung kurawal text box 1.clear, buka kurung tutup kurung, tutup kurung kurawal. Nah,
Di sini bottom B sama dengan bottom sender. Bilangan sama dengan b.tag. Value sama dengan double first text box 1.text. op underscore preset sama dengan true. Nah, pada pendeklarasian boolean op preset sama dengan false. Pada saat di perjumlahan kita ubah menjadi true. Nah, ini berfungsi untuk operator tersebut. Jika ditekan, maka perubahan akan muncul dan berlaku pada button angka. Jadi op preset sama dengan true, ini akan berpengaruh pada button angka mulai dari 0 sampai 9. Nah, jadi kita akan menambahkannya di bagian sini, bagian dekat if. op preset. Nah, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya ini jika kita klik 1 plus, seharusnya di sini ada inputan keduanya, tapi pada saat saya klik inputan kedua, maka 1 dan plus ini akan hilang. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi op preset jika kita ubah menjadi true. Nah, seperti itu. Pengurangan juga prosesnya sama, hanya diubahnya di bagian text box 1.text sama dengan minus. Kalau pembagian garis miring. Kalau bintang menggunakan bintang ini untuk perkalian. Baiklah, kita akan menuju ke proses button hitung sama dengan. Oke, di button hitung ini ada switch bilangan, buka kurung, case petik 2 plus petik sama dengan text box 1.text, buka kurung value plus double dot first, buka kurung text box 1.text, tutup kurung dot to string, buka kurung tutup kurung titik 2 titik koma, lalu tambah break. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, misalkan apabila kita klik tombol button plus, maka program value akan menghitung, maka program akan menghitung value yang sudah kita tampung dahulu. Misalkan kita klik 2, lalu kita akan klik plus, berarti tandanya akan menambahkan. Inputan pertama akan ditambahkan oleh inputan kedua. Nah, lalu dijumlahkan dengan inputan kedua. Karena tipe datanya itu string, kita perlu merubahnya di parser menjadi double. Nah, jadi perubahannya itu di sini. Kita akan merubahnya double menjadi parse. Lalu setelah itu kita menginputkan angka, memilih proses, hasil itu tidak bisa akan ditampilkan karena text area hanya menampilkan tipe data yang berupa string. Nah, untuk menampilkannya kita cukup menambahkan line dot to string buka kurung tutup kurung titik koma. Jika sudah menambahkan ini, hasilnya akan muncul di text box. Jadi harus menambahkan ini. Nah, ini untuk case penambahan, ini case pengurangan, case perkalian, dan case pembagian. Prosesnya itu ada di sini, plus, minus, kali, dan bagi. Oke, yang selanjutnya adalah delete. Kita menuju ke button delete. Di button delete, ini ialah textbox 1.text sama dengan textbox 1.text.remove. Buka kurung textbox 1.text.length minus 1,1 tutup kurung titik koma. Jadi di sini ialah coding ini akan berfungsi untuk menghapus atau meremove dari salah satu inputan yang kita klik.